Subianto diminta untuk mengejar Jokowi ke Solo. Tak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika atau ke Gurun Sahara. Kira-kira begitu netizen hari ini ramai membincangkan tentang status saudara Joko Widodo yang telah dinobatkan oleh sebuah lembaga peneliti internasional tentang korupsi yang bermarkas di Belanda sebagai tokoh dunia yang paling korup. Nama Jokowi disejajarkan dengan nama Bashar Assad, rejim diktator Suriah yang sekarang kabur dari negaranya dan dipersoalkan oleh rakyatnya karena tentu saja rejim tersebut zolim, ya, tiran, diktator, dan juga korup. Nampaknya Bashar Assad 11-12 dengan saudara Joko Widodo. Bedanya Bashar Assad tak mampu mengunci kekuasaan agar tidak mempersoalkan dirinya secara hukum, sehingga dia harus, ya, dikejar-kejar oleh rakyatnya sehingga kabur. Sementara saudara Joko Widodo mampu mengunci kekuasaan orang-orang di lingkaran pemerintahan dan juga aparat penegak hukum, sehingga saudara Joko Widodo tidak mungkin bisa diseret secara hukum. Sementara rakyat Indonesia nampaknya militansinya kalah dengan rakyat Suriah, sehingga rakyat Indonesia tidak mengambil sikap sebagaimana rakyat Suriah, sehingga sampai hari ini saudara Joko Widodo dengan berbagai kasusnya, dengan berbagai kebijakannya yang zolim itu masih tetap melenggang bebas di negeri ini. Tapi ada yang menarik, ya, saudara Joko Widodo mengatakan bahwa itu kan hanya polling, kemudian framing, ya silahkan dibuktikan saja. Komentar saya terkait statement dari saudara Joko Widodo adalah yang pertama, memang itu polling, memang itu suara yang diambil dari sejumlah tokoh termasuk hakim dan sebagainya. Namun suara polling itu adalah suara hakim yang hakiki, suara mayoritas rakyat yang tidak bisa disuap. Berbeda dengan vonis pengadilan yang hanya 3 majelis hakim gampang disuap, sehingga orang tidak bisa divonis kasus korupsinya oleh hakim itu bukan berarti orang tadi tidak melakukan korupsi, gitu. Sementara vonis rakyat, vonis polling publik itu sebenarnya yang justru merepresentasikan apa sebenarnya yang terjadi. Yang kedua, silahkan dibuktikan saja, ya, sepanjang orang-orang yang disandra itu masih memegang kekuasaan, termasuk memegang jabatan di penegakan hukum kita, ya tentu tidak bisa dibuktikan, gitu. Jadi tantangan saudara Joko Widodo untuk dibuktikan, ya mana mungkin, karena orang-orang yang harusnya punya kewajiban untuk membuktikan korupsi itu sendiri tersandra secara hukum dan secara politik. Dan yang tiga, yang paling penting adalah bahwa untuk membuktikan seorang korup itu bukan harus dengan vonis pengadilan, apalagi korupsi dengan jabatan, dengan kekuasaan. Korupsi politik itu tidak bisa diseret di hadapan hakim pengadilan. Korupsi politik, ya, dengan kekuasaan, apalagi seorang presiden itu hanya bisa diseret oleh rakyat, diarak oleh rakyat, atau setidaknya rakyat yang kemudian bangkit, ya, melawan kekuasaan yang zalim, yang korup tadi, sehingga penguasa yang korup itu kabur, sebagaimana Bashar Assad yang akhirnya kabur dari Suriah. Mungkinkah saudara Joko Widodo ingin diperlakukan seperti Bashar Assad, diadili oleh rakyat, sehingga Joko Widodo juga akan kabur dari Indonesia mengikuti jejak Bashar Assad? Halo Pak Kosinudin, ya, salah satu pengacara saya ingat yang dulu sangat getol sekali, begitu berapi-api, begitu semangat bersama dengan Egy Sujana dan kawan-kawan yang lain yang ingin memproses Pak Jokowi, mengadili Pak Jokowi dengan menggugat ijazah Pak Jokowi. Dan menurut mereka ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, ya. Tetapi sampai dengan saat ini itu semua tidak terbukti. Dan kini Kozinudin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini kan memegang kekuasaan, ya, jabatannya sebagai presiden, jabatan kekuasaan. Tentu kalau dia melakukan korupsi, menurut Kozinudin itu adalah korupsi politik, tidak bisa diseret atau divonis ke pengadilan, tetapi bisa diadili oleh rakyat, diseret oleh rakyat. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Kozinudin ini, kenapa rakyat sampai dengan saat ini tidak menyeret Pak Jokowi? Mana ancaman dari Amin Rais CS yang ingin menyeret borgol Pak Jokowi, ingin gantungkan Pak Jokowi, ingin penjarakan Pak Jokowi? Kenapa sampai saat ini tidak berhasil? Nah, ini ada nih, ya, dari OCCRP. Ayo gunakan kesempatan itu untuk menyeret Pak Jokowi ke penjara.
Tetapi kenapa tidak pernah berhasil? Kenapa rakyat tidak bergerak untuk mau segera menyeret atau menangkap Pak Jokowi? Nah, itu yang harusnya Anda pertanyakan. Apalagi Pak Jokowi saat ini sudah tidak menjabat sebagai presiden. Beliau sebagai mantan presiden yang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Bukankah itu lebih mudah untuk menangkap Pak Jokowi? Mungkin dulu beliau masih menjabat sebagai presiden, mungkin sulit lah ya untuk menangkap Pak Jokowi. Sekarang kan udah nggak lagi. Ya akan lebih mudah, lebih gampang bagi Anda dan rakyat yang Anda maksudkan tadi. Rakyat yang mana kita nggak tahu, yang mau menyeret menangkap Pak Jokowi, jika Anda menganggap Pak Jokowi ini melakukan korupsi. Tapi tidak ada satupun yang mau melakukan itu. Itu artinya apa? Artinya seluruh rakyat Indonesia, mungkin kecuali hanya Anda dan sedikit saja ya, percaya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi ya. Berita dari OCCRP itu adalah berita-berita sampah, dan itu sudah mereka hapus dari laman mereka atau dari beranda atau website informasi yang sudah tidak lagi bisa diupdate lagi. Jadi OCCRP itu hanya memberikan prank sesaat, hanya memberikan rasa bahagia untuk Anda semua yang memang sudah dasarnya itu adalah benci dan dengki kepada Pak Jokowi. Hanya kesenangan sesaat saja, tetapi kini kalian harus gigit jari. Ayo, Ko Zainuddin dan teman-teman yang lain, para pembenci Pak Jokowi, ayo semangat, 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 semangat ya. Semangat untuk memikirkan bagaimana menghancurkan Pak Jokowi. Keluarkan ide-ide kreatif kalian ya. Ayo tetap semangat. Karena ya gagal terus ya, gagal melulu, saya jadi kasihan melihat kalian semua. Oke guys, kita lanjut. Prabowo Subianto diminta untuk mengejar Jokowi ke Solo. Salam logika. Ahmad Gojinudin. Iya. Ini cukup sakit hati sekali pada Pak Jokowi. Iya. Saya tidak mempermasalahkan. Saya sebagai rakyat Indonesia, yang salah tetap harus divonis, tetap harus dihukum. Itu menurut saya. Tapi bukan berarti artinya seperti Gojinudin ini ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya itu penuh dendam. Apa? Sehoak apapun berita dia, selagi itu masih memojokkan, menjatuhkan Pak Jokowi, itu tetap dia ikuti, tetap dia angkat, tetap dia bela begitu. Siapapun, walaupun itu jin kafir sama sekali, jika membenci Pak Jokowi itu adalah sahabat Gojinudin ini. Itulah logika gitu. Sepertinya dia aja yang tampil di media sosial ini dengan ciri khas teh lalat di pipinya itu ya. Begini apa Gojinudin, saya tahu persis, saya tahu apa yang ada di otak Anda itu. Ya. Karena Anda pengacara FPI dan HTI dibubarkan. Anda tidak terima itu, hanya itu. Tidak ada lain. Saya tahu persis. Seandainya Pak Jokowi hari ini mengatakan hidupkan kembali FPI dan HTI, pasti Anda membanggakan Jokowi. Hal yang pasti. Bukan saya melebihi Tuhan. Itu yang ada pada otak mereka ini. Tapi Anda tahu, dukungan Anda itu, yang Anda gadang-gadang itu, sekarang sudah mulai berbahasa. Sudah menghitung-hitung personil berapa orang Habib di negeri ini. Jika mereka memang berkeinginan untuk menghancurkan NKRI ini mudah bagi mereka. Begitulah. Ini kan sudah menantang kami anak pribumi. Mungkin Anda tidak. Mungkin Anda anak laut kutub utara sana. Anda tidak pernah berpikir di situ. Ingat Gojinudin ya. Ini yang saya bilang, saya tidak terima. Mereka itu sudah mulai menantang junjungan Anda itu. Begini saja. Oke, TNI Polri Pakum, biar kita perang secara hilangkan HAM. Bagaimana? Yaman sama anak NKRI. Jadi Anda jangan melebih-lebihi saja. Anda itu pengacara benar.
dukunglah, bela. Benar atau salahnya itu Anda bisa menilai. Jangan dukungan Anda salah pun Anda bela, sementara orang yang kontra dengan Anda selalu Anda pojokkan. Sedari dulu Anda saya lihat, iya. Salam logika. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan? Ini anjing tompel yang satu ini kerjanya hanya koar saja buat gaduh dan ribut di negara ini. Hanya bisa buat gaduh di negara ini anjing tompel yang satu ini. Seharusnya jangan dikeluarin lah dari kandang anjing tompel yang satu ini, biar tidak ada buat gaduh di negara ini. Apa coba salahnya keluarga Pak Jokowi dengan anjing tompel yang satu ini? Sampai sebegitunya gitu loh, menghina dan merendahkan keluarga Pak Jokowi. Emang dia sudah memberikan apa untuk negara ini? Emang jasa dia apa untuk negara ini? Sampai sebegitunya dia merendahkan keluarga Pak Jokowi. Banyak rakyat di negara ini yang mencintai Pak Jokowi. Jadi jangan macam-macam Anda itu anjing tompel. Anda itu cuma anjing tompel. Seharusnya Anda itu jangan dibiarkan keluarlah dari negara ini. Karena hanya buat gaduh dan ribut di negara ini. Memalukan banget Anda itu anjing tompel. Beginilah kalau peliharaan dikeluarin dari kandang. Sangat memalukan banget. Tolong dong pihak kepolisian ditangkap aja anjing tompel yang satu ini. Jangan dibiarkan lagi berkeliaran di negara ini. Hanya buat gaduh dan ribut aja orang seperti ini. Jokowi hari ini berada dalam posisi yang begitu stres, mungkin juga tak. Masyarakat luas harus tahu. Ini orang kan dari dulu nyinyir nih, mungkin nggak dapat pekerjaan dari pemerintahan yang baru. Dan anehnya ini orang, begitu ada gorengan dari luar untuk memecah belah bangsa seperti OCC RP, ya kan? Akuratisasinya dia belum tahu kok. Itu sengaja digulirkan wartawan luar negeri. Bahkan yang lucunya korup itu diambil dari mulai zaman Soeharto gitu. Kapan Soeharto berdekatan sama Jokowi gitu. Jadi otak-otak yang seperti ini sebenarnya nggak diperlukan di negeri ini. Modal kau aja seolah-olah kau intelektual. Dari dulu ya, saya banyak lihat rekaman kau nyinyir. Saya ingatkan tidak ada satupun narasimu yang bisa membangun negeri ini. Kalian saya katakan adalah mental budak yang gampang dijadikan asing untuk menyerang negaramu sendiri. Begitu, ya. Saya harap nanti setelah OCC RP ya digugat oleh Jokowi, maka ini orang juga harus digugat karena mereka ikut menebarkan berita-berita hoax. Casingnya nampak intelektual, tapi otak nggak ada. Saya katakan sekali lagi, orang-orang seperti Anda adalah sampah negara yang nggak berguna untuk negeri ini. Ya, setiap ada sesuatu yang belum kamu buktikan kebenarannya, bahkan yang lucunya kalian bilang begini, Jokowi disuruh membuktikan bahwa hartanya ilegal. Kan lucu, kalian menggulirkan sesuatu oleh ceritanya orang luar negeri, malah kamu suruh Jokowi membuktikan. Kalian dong buktiin bahwa OCC RP itu benar, mempunyai data dan fakta akurat. Nah, begitu juga salah satu anti asing, dia katakan, wah dokumennya sudah kami simpan di Rusia. Hei, kau warga negara Indonesia apa Rusia? Apa kau lupa? Kau dulu, keluargamu dulu markup alutista. Ya, begitu Prabowo menjabat Menhan, ya, dia menyelamatkan 51 triliun. Lo jangan keluar-keluar. Seolah-olah lu hebat. Keluar negeri memang lu selalu. Tapi kan bisnismu apa? Markup alutista. Jadi jangan kau menganggap kau berpikir untuk negara ini. Begitu juga partai-partai yang selalu teriak. Seolah-olah kalian yang paling peduli dengan negara ini. Cobalah secara jujur. Ketika kalian berkuasa, apa yang sudah kamu buat untuk negeri ini? Jangan kamu kira terbongkarnya kejahatan hari ini adalah semenjak Jokowi. Tidak. Itu sudah berlangsung lama. Kalian terlalu enak gitu loh. Dilindungi para pejabat-pejabat, bahkan penegak-penegak hukum yang jahat. Hari ini rakyat bersama Prabowo akan menghabisi kalian. Ya, jangan keluar-keluar teruslah kalian. Saya rindu lihat kalian itu. Baik itu Rapi Harun, Ferry Amsari, dan kawan-kawan yang dari Balawi sana itu. Apalagi kalau Anies Baswedan, ya udahlah. Memang aktingnya seperti itu gitu. Karena dia bermimpi akan menguasai Indonesia.
Bahkan ingin jadi wakil. Setelah jadi wakil ingin numbangkan Prabowo. Sehingga Balawi-Balawi itu berkuasa kembali di negeri ini. Itu kan rahasia besarnya gitu. Tapi Indonesia tidak sebodoh yang kalian duga gitu ya. Saya harap ini orang-orang dibersihin lah dulu. Biar aman dulu negeri ini. Sampai 2026 aman dulu. Jadi orang-orang yang keluar seperti ini langsung di blacklist saja. Kenapa? Soalnya negara kita takut melanggar HAM. Kalau sementara mereka mengorbankan banyak rakyat loh. Menjelek-jelekkan bangsanya. Nggak ada narasi mereka yang bangun negeri ini. Bukan berarti kalian dilarang untuk bernarasi. Dilarang untuk mengkritisi. Tapi yang namanya seperti mahasiswa. Masa buat papan bunga ngejek itu katanya kritisi? Kamu mahasiswa. Jangan kamu salah artikan tentang kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu adalah untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan asing. Paham kalian? Ya. Kalau kalian mau bebas termasuk di Rusia, pergi kalian jadi warga negara Rusia. Begitu loh cara berpikirnya. Memang rakyat Indonesia masih banyak yang gampang ya terbaung-ambing dengan berita kalian sehingga kalian top. Itu, saya minta harap masyarakat yang cinta negeri ini jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Pelajari dengan baik apa target mereka. Apakah di antara protes mereka itu ada untuk membangun negerimu? Tidak. Tujuan mereka hanya menyerang negara kita. Seolah negara ini sudah betul-betul bobrok. Padahal kebobrokan itu terjadi setelah apa? Yang anehnya, setelah ditangkap KPK baru ceria, saya akan bongkar kejahatan negara. Lucu kan? Dia selama ini kemana? Artinya kalian tahu sebuah kejahatan, tapi kamu rahasiakan sekian tahun lamanya. Jadi omong kosong kalian itu semua, sampah. Kalau sekarang baru merasa ingin membongkar kejahatan, silakan bongkar. Bukan harus dikasih tahu ke Rusia. Otak kalian itu nggak ada rasa nasionalisme kalian hanya ada di bibir, teriak-teriak seolah kalian membangun negara ini, seolah negara ini punya ayah kau aja. Ayah-ayah kami ini nggak ikut memerdekakan bangsa. Saya melawan kalau dengan cara seperti itu. Siapapun kau, walaupun kau mantan presiden, cara nasionalismemu tidak ada, tidak ada, sangat jauh dengan ayahmu, ya rasa nasionalismenya. Kau hanya menyatakan diri kau hebat, keluarga kau hebat. Siapa menyapa saya lawan, ha? Memang di zaman kau polisi terpisah, di zaman kau ada MK, tapi jangan kau pikir kerjaan itu adalah atas pribadi kau, itu kerja negara. Jangan kau anggap negara ini milik kau, paham kau, nenek, ya, dilarang dibully, Ya gimana orang nggak membuli kalau cara berpikirmu nggak nasionalisme? Cobalah pikirkan dulu. Nggak ada narasi yang membangun. Yang kau bangun itu apa? Kelompokmu. Merasa kau paling hebat di negeri ini. Merasa paling sudah berbuat untuk bangsa ini. 2,5 tahun kau jadi presiden, apa yang sudah kau buat? Itu rahasia yang diketahui rakyat sampai ke bawah. Jangan kau kira masyarakat sekarang goblok. Ya, salah kalian itu. Bernarasi setiap hari di televisi apa segala macam ingin menyalahkan pemerintah, menyalahkan Jokowi. Tapi cuma narasi liar. Faktanya nggak ada buktinya. Kalau ada bukti bawa ke KPK, bawa ke pemerintahan gitu loh. Bukan ke Rusia, tolol. Udah. Thank you. Beliau ini masuk dalam kategori bajingan politik. Setuju atau tidak? Berani atau tidak? Kalau Anda berani mengatakan bahwasanya Jokowi adalah bajingan politik, saya berani juga mengatakan bahwasanya Anda adalah gelandangan politik. Kenapa kok saya berani mengatakan Anda gelandangan politik? Ya karena tema-tema yang Anda angkat ketika melakukan diskusi dengan gerombolan Anda, ya kalau nggak adili Jokowi ya kan, penjarakan keluarganya Jokowi, itu saja muter-muter gitu. Apakah nggak ada tema lain? Nggak ada. Karena yang paling safe dan aman cuman membicarakan tentang keluarganya Jokowi. Karena Jokowi menghargai demokrasi yang ada di negara kita. Dia tidak merespon apapun terkait ocehan-ocehan dari kalian. Itu semata-mata menghargai demokrasi yang ada di negara kita. Bukan halnya Jokowi merasa bersalah, tidak, tapi menghargai demokrasi yang ada di negara kita. Seperti Anda lah, gelandangan-gelandangan politik yang selalu berkata A, B, C sampai Z gitu kan, mempertanyakan ijazahnya sampai sekarang belum beres-beres. Mengadili Jokowi sampai sekarang belum ada titik terangnya gitu. Karena ya Anda cuman bahannya itu aja, gak ada lagi kan. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah ini Selasa 3 November pagi. Ini lewat lagi ke beranda saya ini, orang pada stres ini. Hari-hari membicarakan
hanya Pak Jokowi. Memangnya kalau Bapak Jokowi itu bersalah, datangi aja ke rumahnya. Kan ada rumahnya, ada orangnya. Dijemput gitu loh. Nanti dibawa ke pengadilan atau dibawa ke kantor polisi, kayak diproses kalau memang ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, selalu kowar di media sosial. Ya Allah, ini orang-orang nggak waras semua ini. Bener saya yang bilang nggak waras. Kamu kalau nggak terima cari saya. Saya yang bilang kamu nggak waras. Memangnya kenapa? Kalau Bapak Jokowi memang bersalah, rakyat Indonesia itu bersatu menangkap Bapak Jokowi. Itu kalau bersalah. Sebaliknya, Bapak Jokowi itu di waktu menjadi pemimpin, termasuk presiden di Indonesia itu, presiden yang terbaik bagi Indonesia sampai 2 periode pilihan rakyat. Jadi kalau kamu selalu kowar setiap hari, ini kelompok-kelompok orang nggak waras semua ini. Saya yang bilang nggak waras. Kalau kamu nggak terima, cari saya. Ini nggak waras semua ini. Setiap hari hanya membicarakan Bapak Jokowi. Rakyat Indonesia itu sangat bangga punya Presiden Bapak Jokowi di waktu menjabat sampai 2 periode itu. Hanya yang nggak suka itu hari-hari ya hanya sekelompok-kelompokmu itu, orang beberapa gelintir itu. Ini kelompokmu ini semua nggak waras. Saya yang bilang nggak waras. Jadi otak-otak kamu itu otak-otak kerdil. Kalau Bapak Jokowi itu ada kesalahan, nggak seperti kamu itu, rakyat Indonesia itu langsung bersatu nuntut Bapak Jokowi. Loh, dia itu dipilih sampai 2 periode, Pak. Seandainya dapat boleh pilihan lagi sampai 3 periode, Bapak Jokowi lu jadi lagi. Jadi otakmu itu otak miring. Saya yang bilang otakmu itu otak miring. Dasar penjilat semua ini. Ini orang-orang penjilat ini. Bangsat semua ini. Orang-orang seperti Kosinudin dan juga kawan-kawannya yang lain yang setiap hari hanya memikirkan bagaimana mencari celah, mencari kesalahan, mengorek, mengulik terus apa yang bisa kita rujak nih untuk Pak Jokowi, apa yang bisa kita jadikan bahan untuk menghancurkan nama baik, citra baik dari Pak Jokowi. Dan tanpa mereka sadari ya, ide-ide kreatif yang mereka keluarkan tiap hari memikirkan bagaimana menjelekkan Pak Jokowi, justru itu yang membuat Pak Jokowi semakin mulia, semakin terangkat derajatnya ya. Bahkan mereka-mereka yang sering panggil Pak Jokowi dengan kata Mulyono ya, secara tidak langsung mereka mendoakan Pak Jokowi semakin mulia. Oleh karena itu kita sebagai pendukung dari Pak Jokowi, Bapak Ibu semua yang membuatkan viti-viti untuk membela Pak Jokowi, silakan ya, boleh-boleh saja, tetapi kita harus bisa menjaga dan mengontrol emosi kita, sampaikan dengan santai, rileks ya. Bahkan bila perlu dengan senyum sambil ketawa, tidak perlu kita seriuskan. Karena yang serius sampai emosi itu ya hanya para pembenci-pembenci dari Pak Jokowi ya. Dan itu memberikan kerugian kepada mereka. Ketika terus semakin membenci dan memelihara perasaan dengki iri hati di dalam hati, itu membuat kualitas hidupnya justru semakin buruk dan semakin tidak baik ya. Berbeda atau lain halnya dengan Pak Jokowi, pengaruhnya semakin besar, namanya terus populer atau semakin populer atau tetap populer ya, karena memang Pak Jokowi sudah populer dari sejak beliau menjabat sebagai presiden. Dan ini akan memberikan keuntungan tersendiri ketika ada momen-momen pemilihan pemimpin-pemimpin, entah itu presiden ataupun gubernur, bupati ya,
Pak Jokowi dapat menggunakan pengaruh itu untuk memenangkan kandidat-kandidat yang didukung oleh beliau. Ya, jadi sah-sah saja kan kalau Pak Jokowi mau mendukung siapapun karena beliau sekarang sudah menjadi rakyat biasa. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.